Chứ con cái con lại con chạy đi tao tại nhà chứ đâu có chỉ cần tất cả cần để làm đúng nữa thì kể đấy làm tù hay là đơn giản chắc năm mình đã như class thì chỉ là làm cái hơi tinh thần của cái con đúng không? Em phải cái số đấy của xin phanh bạc rồi nói rồi mà sẽ nói về đó con này thì em Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang terhormat, izin kami untuk memulai acara webinar pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang saya hormati narasumber pada kesempatan malam hari ini, beliau Bu Nike yang sudah hadir di antara kita. Yang saya hormati pula seluruh anggota komunitas belajar Sekolah Inklusi Merdeka dan seluruh partisipan pada webinar yang pada malam ini berkesempatan hadir dan ikut belajar bersama kita di sini dengan salah satu guru inovatif ya. Beliau guru inovatif kategori guru pembimbing khusus di GN 2023. Nanti kita akan lihat karyanya seperti apa, bagaimana beliau berinovasi, bagaimana tantangan yang beliau hadapi, dan bagaimana solusi yang beliau tawarkan pada satuan pendidikan ataupun pada kelasnya. Yang kedua, salam tak lupa juga kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita agama Islam, agama yang insya Allah kita pegang teguh sampai akhir, dan semoga kita diberi kekuatan untuk menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya sebagai moderator pada kesempatan malam hari ini akan membacakan terlebih dahulu tentang kesepakatan webinar Komunitas Belajar Sekolah Inklusi Merdeka. Yang pertama, webinar diselenggarakan dengan semangat kolaboratif, saling menghargai, dan akademis. Yang kedua, susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyampaian teknis tata cara pengisian daftar hadir dan penggunaan sertifikat. Yang kedua adalah pembukaan, kemudian ada mendengarkan lagu Indonesia Raya, materi, tanya jawab, dan penutup. Paparan atau materi nanti akan diberikan oleh narasumber sekitar waktu 60 menit, dan kemudian 30 menit kita gunakan untuk saling berdiskusi, saling sharing, dan saling berbagi pengalaman. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan nanti melengkapi ataupun mengisi daftar hadir dengan kata sebagai berikut. Yang pertama, daftar hadir akan dibagikan saat tanya jawab berlangsung hingga acara ditutup. Setelah pengisian Google Form, silakan untuk melakukan checklist kehadiran pada microsite yang sudah kami kembangkan dengan title ataupun dengan alamat SID _webcosim. Kesalahan penulisan nama dan instansi merupakan tanggung jawab peserta. Setelah penutupan, komunitas belajar tidak lagi menerima susulan pengisian daftar hadir dengan alasan apapun. Jadi silakan Bapak Ibu nanti diikuti dengan baik, dengan sama, kemudian diatur juga waktunya. Ketika nanti tanya jawab, silakan Bapak Ibu untuk siap-siap untuk mengisi daftar hadir dan penggunaan sertifikat. Berikutnya, sertifikat dapat diunduh pada website SID Webcosim maksimal 3 hari setelah acara dimulai dengan syarat sudah melaksanakan ataupun mengisi daftar diri sesuai ketentuan. Namun pada prakteknya kami akan berusaha untuk mengenerate sertifikat ini pada malam hari ini juga, sehingga nanti Bapak Ibu ketika selesai acara ataupun selesai webinar sudah bisa mengunduh sertifikat dan bisa menyimpan sertifikat itu dengan akun Belajar ID Bapak Ibu supaya nanti bisa diakses dan bisa diunduh seperti itu. Baik, untuk acara berikutnya itu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada kesempatan malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, acara yang berikutnya yaitu kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu untuk mendengarkan dengan hikmat dan meresapi lagu Indonesia Raya ini. Untuk memutar lagu. Oke, terima kasih pada hadirin semua yang sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan ikut juga meresapi setiap nilai-nilai yang ada dalam lagu tersebut, dan semoga kita ditingkatkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara, sehingga setiap ilmu yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang cukup bermanfaat bagi peserta didik kita dan satuan pendidikan kita, serta meningkatkan kapasitas sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, tidak ingin berpanjang lebar, di sini sudah ada narasumber kita yang luar biasa sekali, Bu Nika Wahyuni, yang sudah di tengah-tengah kita. Untuk acara inti, untuk materinya, pada beliau, waktu dan tempat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini saya bisa bertemu dengan sahabat guru pendidik semua ya dari beraneka ragam daerah nih di sini. Jadi saya senang. Sebenarnya mohon maaf ini kondisi saya sedang tidak enak badan ya Pak ya, tapi melihat Bapak Ibu di sini saya semangat dan berupaya jadi di sini bukan berarti saya yang paling tahu ya bagaimana, ini hanya berbagi sharing tentang apa yang sudah saya lakukan. Oke, baiklah. Ya, saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada komunitas Sekolah Inklusi Merdeka yang telah mengundang saya. Ini merupakan apresiasi yang sangat luar biasa kepada saya dapat hadir di sini bersama teman-teman semua dalam berbagi ilmu, dan semoga saya sampaikan nanti dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu semua. Baiklah, mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak Yusran ya. Nama saya Nike Wahyuni. Saya saat ini bertugas sebagai PLT Kepala Sekolah di SMP Al-Azhar Syifa Budi Pekanbaru. Di samping itu basicnya saya adalah guru bimbingan konseling ya, dan juga guru pembimbing khusus, dan saya juga guru penggerak angkatan pertama. Nah, di samping
itu saya juga membuka praktek hipnoterapi karena saya MPSI Certified Hipnoterapi ya. Jadi di luar saya membuka praktek untuk klien-klien yang mengalami gangguan dalam kesehatan mental. Jadi itu saya sehari-hari. Ibu itu udah dari tahun 2007 sampai sekarang ya. Saya berkisah dulu nih, Bapak Ibu. Ya, jadi materi praktek baik saya itu berjudul Meredam Emosi Si Istimewa Melalui Pendekatan Main. Kisah dulu ya, kenapa saya menjadi guru pembimbing khusus. Mungkin di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, di sini siapa yang juga bertugas sebagai guru pembimbing khusus? Kasih jempol gitu. Atau ada guru SLP di sini? Bapak Ibu? Oke. Kayaknya guru pembimbing khusus masih langka ya. Karena memang kemarin di Riau sendiri itu ternyata hanya beberapa orang ya yang masih mendapatkan pelatihan dari guru pembimbing khusus. Pak Yuson sendiri guru pembimbing khusus, Pak? Saya baru tingkat dasar Ibu, menyelesaikan PMM, dan ini lagi daftar yang tingkat lanjut, yang 55.000 peserta. Semoga nanti dapat kesempatan juga. Jadi memang basicnya saya itu sebenarnya guru bimbingan konseling ya. Dan untuk bimbingan konseling sendiri sebenarnya saya, ada Ibu Lalah Sribanun. Oke, Ibu guru pembimbing khusus, salam kenal Ibu. Jadi awal mula ketertarikan saya itu karena memang peran saya sebagai seorang guru BK ya. Jadi dulu itu di sekolah kalau ada apa-apa yang terkait anak-anak yang memerlukan bantuan khusus ya itu dialihkan langsung ke guru BK. Nah, ternyata setelah saya belajar ya, guru pembimbing khusus itu tidak harus basicnya dari BK ataupun dari orang-orang psikologi ya, tapi bisa dari guru-guru mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu semua kalau seandainya berminat untuk menjadi guru pembimbing khusus, ya seperti yang Pak Yusron lakukan ya bisa mendaftar. Saat ini kalau nggak salah juga saya terbuka untuk bimbingan teknis lanjutan ya Pak ya, Yang untuk lanjut ya. GPK tidak lanjutnya. Karena kemarin masih tentang materinya tentang kesulitan belajar. Ya kalau saya tidak salah. Nah, jadi setelah belajar, ternyata setelah kita belajar, kita baru tahu, jadi saya cuma baca ya, oh seperti ini gitu, saya terapkan. Ternyata setelah belajar di GPK, ya jadi GPK itu adanya sebelum guru penggerak ya, sebelum angkatan 1, saya justru mendaftar dulu menjadi GPK ya, itu pelatihannya juga beberapa bulan ya saya mengikuti dual terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Lanjut, ya hal yang pertama mungkin setelah ini saya akan berbagi tentang apa sih yang harus kita lakukan ya. Tentu saja di sekolah kita tidak semuanya anak-anak itu yang merupakan anak-anak yang reguler ya, anak-anak yang tidak mengalami permasalahan. Nah, untuk kita mengetahui anak-anak yang mengalami hambatan, itu kita perlu mengidentifikasi. Mengidentifikasi baik itu lewat tes ataupun non-tes. Nah, kalau tes tentu saja kita memerlukan biro khusus ya, seperti tenaga ahli psikolog gitu untuk mengidentifikasi tentang bagaimana hambatan yang dialami tadi. Nah, untuk bagi guru yang profesi psikolog ya, itu kita bisa lakukan observasi ya, lalu mengidentifikasi berdasarkan assessment yang terchecklist ya yang bisa kita lakukan sehingga kita mendapatkan gambaran tentang hambatan yang dialami oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi terlebih dahulu itu memang dianjurkan di tahun ajaran baru itu setiap ini asesmen diagnosis awal ya, karena kalau di sekolah saya kebetulan kami melakukan diagnosis awal ya, melakukan identifikasi.
anak-anak yang diidentifikasi, yang diasumsi ya, saya berasumsi itu memiliki hambatan ya, mungkin kita bisa melihat dari perilakunya yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah, dari hasil psikotes sendiri nanti kita akan kelompokkan anak-anak ini, mungkin ada yang tunanetra, ada yang slow learner ya, terus juga ada anak yang mungkin memiliki hambatan-hambatan seperti ADHD atau kesulitan belajar ya, seperti yang kemarin teman-teman mungkin ada yang pernah belajar tentang apa namanya disleksia gitu ya, gangguan dalam membaca dan menulis ya, dan gangguan-gangguan lain dalam pembelajaran. Nah, jadi kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu sehingga kita dapat mengenal karakteristik dari masing-masing anak dan dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dari anak itu sendiri. Jadi setelah ya setelah ini salah satu contoh pemeriksaan psikologis ya. Mohon maaf ini sebenarnya rahasia. Namanya saya lupa blur. Jadi di sini contohnya ada anak saya yang taraf kecerdasannya itu ternyata sangat di bawah rendah ya. Rendah ini termasuk ini berpengaruh pada bagaimana mereka merespon merespon hal yang mereka terima di lingkungan sosialnya ya, seperti anak-anak ini kita temui emosinya yang tidak stabil ya, karena mereka cenderung susah untuk memahami apa yang mereka rasakan ya, di samping intelijensinya yang rendah tentu saja membuat mereka sulit untuk mengungkapkannya, mengidentifikasi dan mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Mereka mengambil batangnya atau mengambil dengan apa yang mereka harapkan, timbullah perilaku primitif ya. Perilaku primitif ini adalah perilaku dasar kita manusia yang belum mendapatkan pengetahuan, yang belum mendapat. Nah, perilaku primitif itu yang muncul tantrum seperti memukul-mukul kepala ya, atau perkataan yang kurang bagus ya, ini muncul. Nah, untuk itu kita perlu memberikan bantuan ya, layanan individual terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi setelah kita mau identifikasi dan dicapai anak ini atau hasil anak ini mengalami hambatan tertentu, lalu kita buat laporan hasil identifikasinya. Ya, kita membuat planning matrix-nya ya, kita bisa melakukan asesmen awal terhadap anak ini, kemampuan awalnya di masing-masing mata pelajaran itu seperti apa. Lalu kita buat RPP akomodatif ya, nantinya yang disesuaikan dengan kemampuan RPI, yaitu untuk pembelajaran individualnya itu seperti apa. Nah, ini contoh pemetaan. Jadi perlu dibuat pemetaan ya, pemetaan terhadap peserta didik yang ada di sekolah kita ya. Ini sesuai juga dengan kurikulum Merdeka saat ini ya, di mana di awal itu setiap guru perlu melakukan asesmen awal ya, baik itu bersifat tes maupun non-tes terhadap peserta didik. Nah, ini salah satu contoh pemetaan yang ada di sekolah saya ya. Jadi kami kelompokkan berdasarkan taraf kecerdasannya, berdasarkan gaya belajar, dan juga berdasarkan peminatan minat dan bakatnya, sehingga kita mengetahui karakteristik dari masing-masing peserta didik, dan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita akan membuat program perencanaan individual untuk mereka, sehingga mereka bisa mencapai tahap perkembangan sesuai dengan Nah, ini identifikasi yang masih tahun lalu ya, sewaktu saya mengikuti apresiasi kemarin, Gen Bazar Sifabudi Pekanbaru itu memiliki peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatannya itu ada anak-anak yang ditemukan slow learner 13 orang dan balita 1 orang ya. Jadi di sini dilihat bahwa tugas perkembangan dalam kecerdasan intelektual dan
tentu saja ini berdampak nantinya kepada kecerdasan emosi dari anak itu sendiri. Apa ya? Nah, apa sih dasar hukumnya, Bapak Ibu? Jadi dalam kita membuat layanan terhadap anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus itu, ini adalah dasar hukumnya yaitu Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa negara itu memberikan jaminan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Jadi setiap satuan pendidikan itu diwajibkan untuk menerima anak-anak PDBK sesuai dengan kemampuan dari sekolah itu sendiri, tentu saja dan kategorisasi dari kekuatan yang dialami oleh peserta didik formal ya, bukan sekolah. Persyaratan utamanya adalah bila bisa diasi lalu guru-guru dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya dengan baik. Harus lah, tapi bisa juga nih. Tapi pusing tidak masuk nih. mohon maaf Ibu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih fenomena yang terjadi saat ini ya, kebanyakan di sekolah-sekolah. Jadi berdasarkan penelitian yang saya temukan, ternyata banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus itu yang memiliki hambatan dalam mengontrol dan memahami emosi yang dirasakannya, sehingga dia sulit dalam beradaptasi terhadap emosi yang muncul. Ya, hal ini ya bisa saja disebabkan karena ketidakmampuan mereka dalam mengungkapkan apa yang mereka rasakan, atau sehingga orang lain itu tidak bisa memahami apa yang sedang dirasakan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Sehingga mereka menjadi sulit beradaptasi dengan emosi yang ada dan menjadi regulasi emosinya menjadi rendah. Nah, ketika PDBK mampu meregulasi emosinya dengan baik, maka tentu saja akan terhindar dari tindakan impulsif dan spontan ya, seperti kejadian yang ada di sekolah saya itu, biasanya anak-anak ini langsung teriak, tantrum, atau menyakiti dirinya sendiri. Bahkan bisa jadi yang lain, bahkan ada yang ketika tidak mampu regulasi emosinya dengan baik, dia ada misalnya menyakiti dirinya dengan mau lompat ya dari ketinggian, atau membenturkan kepalanya ke tembok ya, atau hal-hal lain yang bisa membahayakan untuk dirinya sendiri. Nah, untuk itulah sesuai dengan penelitian Goldman ya mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi itu tumbuh seiring pertumbuhan seseorang semenjak lahir dari yang meninggal. Maka perlu bantuan hingga dia dapat tumbuh sesuai dengan harapan lingkungannya. Dan tentu saja hal ini berbeda untuk anak DBK ini, bukti yang melakukan anak ini kenapa mindfulness ya, pendekatan konsen sejak lalu kita akan membandingkan apakah semuanya orang akan mengalami hal yang sama. Seperti ada contoh kasus salah seorang PDBK saya yang waktu itu ketika ulangan dia selalu berharap mendapatkan nilai yang lebih baik ya. Nah, akan tetapi karena hambatan yang dia miliki itu cenderung nilai hasil belajarnya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, sehingga muncullah respon yang yang tidak bisa dia kendalikan, seperti dia ingin berteriak, marah, nangis ya yang kencang di kelasnya, dan hal itu kita coba identifikasi ya, jabarkan ke anaknya apakah semua orang merasakan hal yang seperti itu, dan di sini
kita mencoba membuat mereka itu sadar bahwa self-conscious, kesadaran diri seseorang itu berbeda ya antara satu dengan yang lain. Jadi setiap orang pun merasakan suatu emosi itu pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi kesadaran diri itulah yang pertama kali dimunculkan kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya itu ada understanding emotion. Jadi di sini kita mengajak PDBK itu ya, kesadaran PDBK akan situasi yang membangkitkan emosi tertentu. Misalnya kita ajak mereka merefleksi diri, kira-kira kapan situasi-situasi apa saja sih yang membuat mereka merasakan emosi-emosi yang negatif gitu. Lalu kira-kira kapan itu bisa muncul ya, dan kenapa itu bisa muncul. Dan bisa kita minta mereka mengidentifikasi kira-kira apa yang bisa mereka lakukan ya ketika mereka merasakan emosi yang sedang membuat mereka tidak nyaman pada saat itu. Nah, sehingga mereka memahami, oh ternyata ketika karena pada dasarnya setiap anak-anak ini dia tidak sadar gitu. Ketika dia merasakan hal-hal emosi tertentu, kita perlu mengenali suatu situasi sehingga ketika situasi itu muncul mereka cepat merespon ya hal tersebut. Oh, saya akan marah seperti itu. Dia cepat mengenali dan mengidentifikasi bahwa akan muncul suatu perasaan yang nanti akan membuat dia tidak nyaman ya. Jadi hal itu perlu kita berikan pemahaman, perlu kita memberikan pengertian kepada mereka bahwa mereka perlu mengenali situasi-situasi apa saja yang bisa membangkitkan emosi-emosi yang ada dalam diri mereka. Nah, barulah setelah itu kita akan melatih mereka ya dalam regulasi emosi, melatih regulasi emosi, yaitu bagaimana mereka itu mampu untuk mengatur konflik yang ada dalam dirinya, serta menyesuaikan respon dengan tuntutan lingkungan. Nah, di sini saya mengajak mereka untuk tentu saja berdoa terlebih dahulu ya, menghadirkan Tuhan Yang Maha Esa ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti terjadi atas izin Allah gitu, pasti terjadi atas izin Tuhan. Jadi kita ajak mereka berdoa terlebih dahulu ya, lalu setelah itu kita akan melakukan latihan pernafasan ya, lalu saya minta mereka nanti memunculkan ketika mereka merasakan emosi-emosi negatif, diminta mereka untuk memunculkan hal tersebut ya ketika mereka sudah kita lihat rileks setelah beberapa kali latihan pernafasan, lalu setelah mereka memunculkan itu kita memberikan seperti afirmasi positif kepada mereka bahwa dengan mereka ke depannya itu bisa lebih tenang lagi dalam menghadapi emosi-emosi negatif yang dirasakan ya. Bahwa hal yang dirasakannya itu merupakan hal yang biasa dan mereka bisa melewatinya dan hal tersebut akan berlalu. Lalu akan mengajak mereka refleksi dan setelah dan hal ini rutin dilakukan ya. Kalau saya biasanya untuk PDBK itu memang di saat-saat baru-baru di awal itu mungkin intensitasnya agak lebih sering dilakukan ya, terutama ketika kita mengalami menunjukkan emosi negatif ya, itu biasanya teman-teman atau temannya di kelas langsung membawanya ke saya ya, lalu saya langsung mengajak latihan pernafasan pada saat itu. Jadi memang ada latihan yang ada latihan yang memang bersifat insidentil, yaitu di saat mereka mengalami emosi atau gejolak emosi yang berlebihan. Nah, jadi di sini saya juga mendiskusikan ya dengan mereka kira-kira apa progres yang mereka rasakan ya setelah mengikuti beberapa kali latihan ya, latihan mindfulness, latihan dan bagaimana mereka menghadapi emosi-emosi negatif ketika mereka menemukan suatu situasi yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
lalu juga berkoordinasi dengan guru BK ya. Bahkan saya juga melatih beberapa temannya untuk bisa membantu melakukan teknik mindfulness ini ketika didapati teman-temannya itu mengalami emosi yang tidak stabil ya. Nah, ini salah satu respon dari PDBK saya ya. Suaranya belum keluar Bapak Ibu? Oh iya, sebentar. Soundnya belum keluar. Oke, sebentar ya. Saya masih bisa Miss. Cari kemampuan saya. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya tadi share screen-nya nggak aktifin sound-nya. Sound. Sudah muncul, Pak Yusra? Sudah Ibu. Oke, Alvin. Alvin apa kabar? Baik-baik saja, Miss. Baik-baik saja. Alvin boleh cerita nggak sekarang Alvin merasa kayak gimana di kelas? Jika saya senang sekali, Miss, belajar, Miss. Oh ya, sama hari ini saya lagi remedial, Miss. Oh, remedial. Ya. Nah, sekarang kayak gimana Alvin kalau lagi remedial? Hah? Saya masih baik-baik saja, Miss. Baik-baik saja. Bisa dengan kemampuan saya. Iya, alhamdulillah. Nah, di kelas masih ada yang suka gangguin Alvin nggak? Masih ada dikit. Masih ada dikit. Iya. Terus Alvin kayak gimana? Ya, agak suka sih. Ada nggak suka? Sekarang Alvin ngerasa Alvin udah kayak gimana, Nak? Udah kayak baik-baik saja. Baik-baik saja. Masih sering marah-marah di kelas? Sekarang sedikit. Sedikit, oke. Itu karena apa? Kemarin Alvin pernah latihan apa? Latihan pernah? Jadi ini salah satu testimoni ya dari salah satu siswa PDBK saya yang memang dulu itu mengalami kecemasan yang sangat berlebihan ya ketika mengalami ujian atau situasi-situasi tertentu yang dia hadapi, dan alhamdulillah dengan mengikuti beberapa kali latihan mindfulness ya, Ananda menjadi lebih mudah untuk mengendalikan emosi yang dia rasakan walaupun belum begitu signifikan 100% ya dia mampu mengendalikannya, akan tetapi dari respon-respon, dari hal-hal yang diamati oleh teman-temannya di kelas, wali kelasnya, bahkan orang tuanya juga, itu mengatakan bahwa Ananda saat ini sudah mulai tenang dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, jadi mungkin sekian ini ya salah satu hal yang mungkin menjadi penguat saya ya. Saya mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang besar untuk mereka, namun saya bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar gitu. Dan saya berupaya untuk melakukan sesuatu dengan hati ya, karena segala sesuatu yang dari hati insya Allah akan kembali ke hati. Mohon maaf, mungkin penjelasannya singkat aja ini Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa lanjut diskusi ya tentang hal-hal yang biasanya sudah saya lakukan, praktik baik yang sudah saya lakukan, dan berbagi dengan rekan-rekan semua. Kita lanjutkan dengan diskusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu rekan-rekan semua untuk narasumber kita pada kesempatan malam ini. Saya melihatnya saja sampai luar biasa sekali ya. Di tengah beliau yang sedang kurang enak badan, kurang fit, batuk dan sebagainya, tapi beliau merelakan waktunya ini Bu Nike untuk bisa berbagi dengan kita. Ini bahkan banyak rekan-rekan kita yang japri ke saya, Pak, ini kok saya nggak bisa masuk karena memang kapasitas kita 100 peserta Bapak Ibu. Jadi yang hadir terlebih dahulu bisa masuk ke Zoom, dan yang terlambat ya ngapunten, maaf karena memang kapasitasnya cuma 100, jadi kami tidak bisa memasukkan Bapak Ibu semua. Nanti kami bagian recordnya supaya nanti semuanya bisa mendapatkan materi, juga nanti akan Bu Nike share ya Bu. Kami mohon materi nanti akan kami share di grup Telegram kami. Nah,
Ini ada 2 orang yang raise hand. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu pada yang pertama raise hand. Sebenarnya saya juga punya pertanyaan pribadi, Bu. Nah, tapi nantilah buat rekan-rekan dulu lah. Saya prioritaskan buat rekan-rekan terlebih dahulu. Karena saya yang jauh-jauh nih undang di Pekanbaru, juga punya pertanyaan. Tapi ya, saya beri kesempatan yang lain dulu. Pak, pertama, silakan Pak. Sekolah dari mana? Kemudian langsung pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Saya, Pak. Ya, Pak Samsul, silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Bu Nika Wahyuni. Meskipun katanya singkat, tapi penuh makna menurut saya. Yang saya tanyakan, tadi siswa Bu Nika kan SMP ya background-nya. Nah, saya ini alhamdulillah diberi amanah kepala sekolah SD di Surabaya, di mana kebijakan Surabaya seluruh sekolah negeri sekarang harus menerima seluruh anak PD-PD ya, peserta didik penyandang disabilitas gitu. Nah, yang saya tanyakan Bu Nika, berapa lama tahapan mulai dari expressing sampai regulating emotion tadi, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menghadapi masalah anak berkebutuhan khusus yang kelas 1 SD sekolah dasar, mungkin kan terapinya berbeda dengan apa yang Ibu lakukan terhadap siswanya. Mohon pencerahan 2 pertanyaan itu, Bu Nika. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Samsul Hadi. Kami berikan tawaran dulu ke Bu Nika. Mau dikip dulu pertanyaannya atau mau langsung pertanyaan kedua nanti dijawab satu-satu atau nanti mau dikumpulkan dulu pertanyaannya Bu Nika? Kayaknya saya jawab dulu ya Pak, khawatir lupa. Oh siap. Oke. Penanya berikutnya mohon ditahan dulu, kita jawab satu-satu biar nanti lebih fokus terhadap jawabannya. Silakan kepada Bu Nika. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Pak Muhammad Samsul. Jadi tahapan awal ya dari mengenali sampai ke regulasi emosi itu sebenarnya itu dalam satu sesi latihan ya Pak ya, dan biasanya saya membutuhkan waktu lebih kurang selama 30 menit ya, 30 menit sampai 1 jam gitu. Itu tergantung kepada PDBK-nya Pak. Kadang-kadang ketika kita mengidentifikasi kayak meminta mereka untuk mengidentifikasi perasaan mereka, itu ada anak yang memang kesulitan untuk mengungkapkannya, sehingga butuh waktu kita untuk membantu mereka mengenali dan mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Jadi memang ini tergantung kepada kapasitas dari masing-masing PDBK-nya ya Pak ya. Kalau seandainya memang dia mampu mengidentifikasinya, itu biasanya prosesnya juga bisa lebih cepat gitu ya. Tapi kalau seandainya anak ini tidak memiliki kemampuan ya untuk mengidentifikasi itu, nah itu kita perlu bantuan yang lebih lagi dari kitanya ya sebagai seorang guru dalam memberikan layanan individual terhadap mereka untuk membantu mereka gitu. Mungkin mengingatkan kembali situasi-situasi apa, oh kalau kayak gini gimana? Atau tentu saja kita sudah mengobservasi ya, sering mengobservasi dan kita tahu gitu hal-hal apa saja yang membuat mereka merasakan emosi negatif, dan itu kita bantu. Nah, kira-kira kalau situasi ini terjadi, kamu biasanya rasanya kayak gimana gitu. Nah, jadi memang tergantung kepada masing-masing dari peserta didik itu sendiri, Pak. Dan kalau untuk waktunya sih, biasanya kan kalau untuk perubahan itu kan bisa berubah tuh kalau dilakukan secara kontinuitas ya, dan konsisten ya. Terus juga konvergen ya, secara menyeluruh kita selalu memberikan, bahkan ke orang tuanya pun saya juga ketika kita memberikan layanan individual ini, tidak hanya kita saja yang membuat program yang tahu, akan tetapi kita juga mengkomunikasikannya kepada orang tuanya ya.
kepada orang tuanya, bahkan juga kepada mungkin pihak-pihak tertentu yang sering berinteraksi dengan mereka, yang nantinya akan bisa menjadi support system mereka, itu kita perlu memberikan pembebasan ya, katanya Pak, bagaimana mereka juga terlatih gitu dalam menghadapi anak ini. Jadi sinkron antara apa yang dilakukan di rumah, di sekolah, dan juga dan bahkan teman-temannya pun kita bisa latih gitu ketika menemukan temannya dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Jadi begitu Pak. Jadi waktunya memang fleksibel ya Pak, ya tergantung kepada masing-masing anaknya. Gitu. Jadi biasanya sih saya melakukan antara 30 sampai 60 menit di satu sesi terapi atau satu sesi latihan. Gitu. Nah, kalau untuk gangguan itu sendiri yang kelas 1 SD itu mohon maaf Pak, diidentifikasi hambatannya itu apa Pak? Karena kan hambatan ini banyak ya Pak ya. Betul, betul. Diidentifikasi itu jenis hambatannya apa dulu gitu Pak? Oh gitu ya. Jadi ada beberapa. Jadi ada anak yang slow learners, kemudian ada juga yang tidak bisa diam itu Bu. Jadi kesana kemari gitu. Mungkin 2 itu. Terus sekalian Bu, key-nya di mindfulness sendiri itu yang bagaimana Bu menurut tadi, mohon maaf itu. Iya, terima kasih. Baik Bapak. Nah, jadi memang hambatan yang dirasakan oleh peserta didik itu sendiri. Jadi kalau memang learner, tidak semua anak-anak slow learner yang menunjukkan regulasi emosi yang negatif. Mohon maaf, saya izin minum dulu. Jadi itu bisa kita dengan guru mata pelajaran, Pak. Kalau kami di awal kebetulan di komunitas belajar di tahun-tahun awal itu ketika rapat kerja pada raker itu guru GPK dan guru BK-nya melakukan sosialisasi terhadap seluruh guru-guru yang ada di sekolah ya untuk mengenali karakteristik dari masing-masing anak. Nah, kalau guru SD mungkin lebih gampang ya Pak ya karena guru kelas ya. Mana guru kelas, guru agama dan guru olahraga. Beda mungkin dengan SMP dan SMA yang guru mapel. Jadi setiap guru itu harus memahami masing-masing karakteristik dari peserta didiknya. Nah, jadi ketika kita sudah menyampaikan informasi apa-apa saja hambatan yang dialami oleh peserta didik, itu wajib hukumnya, Pak. Ya sama ya seperti kurikulum Merdeka ya, setiap guru itu melakukan asesmen awal terhadap peserta didik masing-masing. Kayak slow learner, ya tentu saja kita identifikasi di masing-masing mata pelajaran itu kemampuan awal mereka itu sudah di tahapan apa. Kayak saya punya anak tunagrahita Pak yang di bawah slow learner lagi ya, tunagrahita sedang, IQ-nya itu sekitar 57 apa ya, yang tadi saya perlihatkan hasilnya, itu tingkatan SMA Pak, kemarin saya tingkatan SMA, itu bahkan untuk nambah 4 tambah 3 aja dia nggak tahu, anak SMA. Ya. Tapi tujuan dia sekolah kan bukan untuk hanya sekedar kognitif ya Pak ya, tapi ada tugas-tugas lain dan terutama untuk anak-anak yang seperti tunagrahita ataupun slow learner itu lebih diarahkan kepada kemandirian dari peserta didiknya. Gitu. Jadi latihan-latihan kemandirian. Jadi memang di samping itu memang kita membuat program bagaimana anak ini mampu untuk setidaknya bisa berbenah diri gitu, tanpa harus tergantung lagi dengan orang lain untuk hal-hal keseharian. Jadi kita identifikasi. Nah, kalau untuk mata pelajaran ya anak-anak slow learner, tentu saja guru-guru harus menyesuaikan modul ajar ataupun RPP-nya sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, itu namanya RPP akomodatif gitu. Jadi memang kalau untuk belajar ini Pak, saya itu sampai berapa bulan ya, karena kan kemarin di GPK ya, untuk membuat RPP. Mungkin bisa sesi berikutnya nih Pak Yusron, kalau seandainya nanti ada kesempatan mulai dari bagaimana kita mengidentifikasi, itu ada caranya gitu. Mungkin kita bisa buka workshop nanti ya, mengidentifikasi hambatan-hambatan itu nanti ada tabel checklistnya ya. Lalu sampai nanti kita membuat laporan identifikasi,
kita membuat planning matriksnya, kita membuat RPP akomodatifnya atau modul ajar akomodatif sampai kepada perencanaan individual dari anak itu. Gitu. Jadi memang disesuaikan dengan kemampuan awal, balik lagi, disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik dan kita cocokkan dengan tugas perkembangan mereka pada saat itu apa. Misalnya kalau anak SD, tentu saja tugas perkembangan anak-anak itu pada usia SD itu apa sih saat ini gitu. Nah, kira-kira anak kita ini apakah sudah mulai sesuai, sudah mampu untuk mencapai tugas perkembangan tersebut atau belum mencapai itu gitu. Jadi itu perlu kita identifikasi dan kita komunikasikan nantinya dengan orang tua. Nah, kalau untuk mindfulness sendiri sebenarnya latihannya banyak ya, tidak hanya sekedar menyadari pernafasan, kita bisa mengajak mereka fokus seperti yang biasa saya lakukan, teknik 5-4-3-2-1 ya. 5 hal yang dilihat apa, 4 yang didengar apa, 3 hal yang mereka cium aromanya apa, 2 hal yang jadi mengaktifkan panca indera sih intinya, sehingga mereka kembali sadar gitu terhadap apa yang sedang mereka alami saat ini. Lalu ada juga teknik kita bawa mereka jalan gitu ya ke suatu tempat, lalu kita ajak mereka bercerita tentang apa-apa saja yang mereka lihat gitu. Itu juga merupakan salah satu latihan mindfulness atau eating mindful ya. Kan sebisa mungkin ketika melakukan sesuatu itu memang kita harus mindful ya Bapak Ibu ya, living in the present moment, benar-benar hadir nih sepenuhnya saat ini gitu. Nah, jadi kalau kayak makan kan juga harus bagaimana mereka bisa menikmati ya, merasakan tekstur makanan itu seperti apa, rasanya bagaimana. Nah, itu merupakan latihan untuk meningkatkan fokus mereka terhadap sesuatu. Begitu Pak Samsul penjelasan dari saya. Terima kasih. Masih Sudah bisa butuh membantu waktu ya. lama ya untuk seperti Ibu. Karena memang Pak, kalau untuk membuat program itu cocoknya workshop Pak. Terima kasih pencerahannya Ibu Nika. Siap Pak. Ya Pak Samsul, di tempat Pak Samsul sudah GPK-nya berapa Pak? GPK-nya sudah ada berapa guru pembimbing khusus ada berapa? Tidak ada Pak. Jadi guru-guru kelas 1 yang menerima itu memang dilatih beberapa kali di dinas pendidikan gitu. Untuk Ya, itu GPK-nya belum ada. Ya, mungkin itu bisa didorong Pak. Jadi Iya. dorong untuk teman-teman guru ikut dimsek dasar lanjut supaya nanti menjadi GPK yang punya pengetahuan dan punya keterampilan yang sudah terlatih seperti itu. Siap. Terima kasih. Ya, berikutnya ada Bu Galuh nih, sudah raisen. Silakan Bu Galuh, bisa diberi kesempatan untuk bisa melemparkan pertanyaan ataupun feedback-nya kepada Bu Nika. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Niken. Selamat malam Ibu Galuh. Iya, Ibu, saya seorang GPK dari Surabaya. Mohon maaf suaranya putus-putus Ibu. Iya. Saya GPK dari Surabaya, Ibu. Oh iya, salam kenal Ibu. Informasi Ibu untuk berbagi ilmu, mohon arahannya. Saya memiliki siswa dengan hambatan autis. Menurut saya selama 9 tahun saya menjadi GPK ini memang yang paling berat. Iya, mungkin memang kan terbatas ilmunya saya Ibu. Ini anak ini memang secara perilaku sangat kurang, sangat aktif, terus juga babblingnya lebih babblingnya tuh sering gitu loh Bu. Terus juga tapi secara akademik memang mampu, secara akademik memiliki kemampuan yang menurut saya bagus, tapi kurang dukungan dari keluarga. Lalu bagaimana saya bisa memberikan Bu, wawasan kepada keluarga untuk bisa menerima anak ini sehingga ada dukungan yang penuh kepada anak sehingga terjalin pembelajaran juga di sekolah yang baik. Oke, baik Ibu, mohon maaf, ini anaknya diidentifikasi autis itu memang sudah ada
diagnosis sebelumnya Bu dari Terapisnya terapisnya sudah ada ya Bu ya? udah. Oh, berarti anak ini juga mendapatkan penanganan dari terapis di luar sekolah. Iya, betul. Oke, autisnya itu tingkatannya itu sedang, menengah, atau berat, Ibu? Bentar ya, Bu ya. Gimana? Maaf, Bu. Oke, mungkin begini Ibu, ya alhamdulillah anak itu sendiri sudah mendapatkan penanganan dari terapis ya Bu ya. Jadi di sini kan berarti tinggal bagaimana kita sebagai GPK bekerja sama dengan terapisnya ya dalam membuat program-program individual supaya lebih sinkron gitu. Karena sebenarnya kita sendiri kan bukan ahli ya Bu ya, ahli dalam hambatan yang kita temui terhadap peserta didik berkebutuhan khusus gitu. Jadi memang perlu ada kolaborasi ya, kayak guru BK deh Bu. Guru BK itu sendiri kalau seandainya menemui hambatan-hambatan tertentu yang di luar kemampuan mereka, itu ada alih tangan kasus gitu. Alih tangan kasus ke yang lebih ahli, di referral ya kepada orang lain. Begitu juga ketika kita PDBK. Jadi bukan berarti ketika kita GPK, kita dengan leluasannya membuat program untuk mereka, tidak, tapi tetap memerlukan kolaborasi dengan tim ahli gitu. Seperti tadi anak tadi memang kalau untuk di sekolah, saya pernah Bu menjadi terapis autisme ya waktu saya kuliah S1. Jadi nyambil nyambil jadi terapis di sekolah autisme, khusus sekolah autisme. Memang untuk penanganan autisme ini sebenarnya satu teacher satu guru gitu, satu anak satu guru. Jadi memang karena ini makanya saya tanya lagi, apakah autisnya ini jenisnya ringan, sedang, atau berat? Kalau ringan mungkin sudah mulai bisa masuk ke sekolah formal gitu ya Bu ya. Tapi kalau seandainya sedang ataupun berat, nah di situ kan untuk interaksi saja anak ini masih sulit gitu, masih sulit, Susah susah. sekali. Karena untuk instruksi dia nggak bisa memahami banyak kata, Bu. Misalnya kalau seandainya kita suruh duduk, misalnya namanya Nike ya, Nike duduk, kita nggak bisa ngomong banyak-banyak gitu. Oh nggak boleh jalan itu dia nggak ngerti. Dan instruksinya itu cuman kata-kata yang singkat. Duduk di sini, gitu ya. Duduk di sini. Dan itu sementara kan, jadi kita perlu memberikan pemahaman itu kepada. Tapi kalau seandainya memang terapisnya sudah menganjurkan bisa untuk ke sekolah formal, ya itu nggak apa-apa gitu. Dan tapi kalau seandainya memang sekolah keberatan itu bisa mungkin dengan gurunya, dengan orang tuanya minta shadow teacher ya, guru pendamping Ibu. Karena dikhawatirkan jangan sampai karena kita melayani satu anak ini nanti anak yang lain menjadi terabaikan gitu ya Bu ya. Anak-anak yang lain menjadi terabaikan. Jadi biasanya memang saya ketika ada satu anak saat ini ADHD tapi ADHD-nya ini masih dalam tahap yang ringan Bu. Memang dia impulsif ya ketika dia ketemu seseorang itu ekspresifnya itu berlebihan ya, atau ketika dia ada sesuatu yang dia nggak suka dia langsung respon ya dengan sangat berlebihan gitu. Nah, ketika dia menghadapi respon negatif ya, ketika dia mengalami situasi yang negatif dan memberikan respon yang negatif, nah pada saat itu tindakan yang harus dilakukan oleh guru adalah mengasingkan anak ini dari yang lain ya, ke ruangan yang mungkin lebih aman ya, supaya juga tidak menjadi perhatian teman-temannya yang lain gitu. Jadi mungkin ada ruangan khusus untuk membuat dia itu menjadi tenang terlebih dahulu gitu. Kita bawa dia ke situ. Nah, di situ bisa diterapkan yang teknik mindfulness tadi, Bu. Teknik mindfulness ya. Disuruh duduk, tapi kalau anak autis kan memang kita minta dia kontak mata dengan kita, duduk. Lihat ibu, gitu kan. Kadang-kadang wajahnya sampai kita pegang gini kan, coba lihat ibu, duduk, gitu. Kamu marah, boleh kita pegang kan, tadi kamu lagi marah, kita validasi perasaannya. Oh, kamu marah, gitu. Jadi biarkan dia tenang terlebih dahulu,
baru kita bisa, kalau seandainya memang dia butuh pelukan ya, kalau seandainya memang sejenis, nggak apa-apa kita peluk terlebih dahulu. Mau dipeluk, karena nggak semua anak itu juga yang senang dengan pelukan. Tapi ada beberapa anak tertentu yang justru nyamannya itu dipeluk, jadi dipeluk dulu beberapa saat. Ini SD ya Bu ya? SD. Iya, SD ya. Jadi mungkin bisa dipeluk terlebih dahulu untuk supaya dia tenang, lalu kita perlihatkan. Dan biasanya memang anak-anak autis ini masih stimulus respon, Bu. Ada reward dan punishment yang diberikan kepada mereka ya. Karena waktu saya jadi terapis itu memang kadang-kadang ada kritik yang diberikan gitu ya. Karena memang dia belum paham. Dia untuk menyadari sesuatu itu dia melakukan sesuatu tuh hanya berdasarkan rutinitas, belum atas kesadaran diri dia gitu. Jadi membentuk rutinitas itulah dengan adanya stimulus dan respon gitu. Reward, kita berikan konsekuensi ya terhadap apa yang dia lakukan ya. Sehingga dia belajar dulu terhadap situasi yang seharusnya dia lakukan dan yang tidak dia lakukan. Jadi kolaborasi dengan orang tua itu sangat diperlukan karena sekolah bukan laundry ya. Sekolah bukan laundry yang anaknya masuknya begitu, keluarnya harus bagus, tidak. Tapi kita sama-sama kolaborasi dengan orang tua, bagaimana dengan terapisnya juga, sehingga apa yang dilakukan oleh terapis sejalan dengan apa yang dilakukan oleh sekolah. Biasanya kalau untuk autis ada ABA terapis namanya, terapi perilaku. Ya. Kalau untuk komunikasinya gimana Ibu? Susah ya? Komunikasi susah, Bu. Terus Ya. juga ini, evaluasi buat saya ya, Ibu, mohon arahannya. Saya diarahkan dari terapinya jika kurang pada perilaku-perilaku atau pembelajaran diberi minyak, misalkan minyak kayu putih atau minyak-minyak yang bau menyengat seperti itu. Lah, ketika saya sudah menerapkan sama apa yang dengan terapisnya terapkan, memang mungkin si anak menganggap saya strength ya Bu dibanding guru-guru yang lain yang tidak melayani dia secara rutin setiap hari. Jadi ketika bertemu saya itu seakan saya ini momok menakutkan dia. Tapi saya bonding dulu buat kelekatan dulu awal sama dia itu setiap pembelajaran saya berikan kayak sentuhan, kayak saya berikan yang sehingga dia nyaman dulu sama saya. Tapi setiap ada guru lain pasti saya dihindari. Iya, benar. Karena apa? Yang stimulus respon yang Ibu berikan itu lebih kepada konsekuensi ya, kayak minyak kayu putih ya, karena itu kan biasa dilakukan sama terapisnya ya. Makanya memang anak-anak autis ini cenderung perilakunya itu pasti ada reward dan punishment ya, dan konsekuensi yang dialami. Nah, itu harus seimbang, Bu. Jadi seimbang dengan kenyamanan ya yang Ibu berikan kepada mereka gitu. Ya, sehingga mereka ya sekarang itu dalam persepsinya Ibu udah menakutkan karena yang tadi. Karena yang konsekuensi yang dia alami gitu. Nah, itu coba diseimbangkan ya. Jadi ketika dia berperilaku sesuai dengan itu, dia harus diapresiasi dan Ibu harus cari tahu bahasa cintanya dia itu apa. Oh iya, baik Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, luar biasa sekali pengalaman yang Bu Galuh hadapi. Kemudian salut juga kepada satuan pendidikannya yang sudah menghadirkan terapis dengan saya juga kurang begitu paham itu atas biaya sendiri orang tua ataupun dari sekolah dan sebagainya. Tapi itu semua sebuah tindakan ataupun upaya yang sudah luar biasa sekali karena banyak kasus di mana tergantung ataupun terganggu tidak bisa memberikan penanganan yang baik karena tidak bisa bertemu dengan terapis. Jadi Bapak Ibu ini juga sebuah insight buat kita semua masukan agar kita juga selalu berkoneksi dengan rekan-rekan ataupun orang-orang yang lebih capable di bidangnya. Terima kasih. Berikutnya ada lagi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand, open cam, kemudian bisa ngobrol dengan narasumber kita Bu Nika Wahyuni. Silakan Bapak Ibu dipersilahkan. Daftar diri juga sudah kami sematkan di chat box. Silakan Bapak Ibu bisa isi, kemudian bisa dicek sertifikat yang sudah tergenerate juga. Nanti Bapak Ibu bisa cek di microsite kami web Hosil. Ya, sambil menunggu pertanyaan Bu Nike, satu pertanyaan yang mungkin agak umum terlebih dahulu, yang general dulu ya.
di pelatihan yang kita akan ikuti untuk pokoknya dari mata nih. tingkat lanjut itu akan diberikan untuk 5.000 peserta ya untuk gelombang yang ini. Dan ini hari ini sudah penutupan. Bapak Ibu yang belum mendaftar silakan mendaftar untuk bisa mengikuti. Oh, mungkin sekalian saya share saja ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu terkait dengan program yang ada ini, biar nanti Bapak Ibu semua juga bisa apa namanya? Mungkin kalau sudah punya sertifikat, sudah punya apa kan nanti tinggal hanya melampirkan ataupun hanya tinggal melengkapi saja. Baik, izin share screen sambil menunggu pertanyaan dari yang lain juga. WhatsApp. Oke, ini dia. Ya, Bapak Ibu, ini informasi untuk pendidikan inklusif, pendidikan tingkat lanjut. Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini. Pendaftarannya ini terakhir tanggal 31 Oktober untuk 5.000 peserta. Bapak Ibu silakan nanti dipersiapkan. Tapi ada persyaratannya yang harus sudah memiliki sertifikat PMM inklusif tingkat dasar atau sudah memiliki sertifikat bimbingan teknis GPK tahap penguasaan keterampilan. Nah, silakan Bapak Ibu bagi yang sudah punya sertifikatnya bisa diunggah ataupun bisa dimasukkan ke dalam link pendaftaran, link pendaftarannya di sini gtkemendikbud.go.id/pensif pendidikan inklusif ya. Bapak Ibu silakan hari ini hari terakhir dimanfaatkan peluangnya. Nah, Bu Nike, pertanyaan mendasarnya adalah kapan seorang guru itu bisa disebut guru pembimbing khusus? Apa ketika sudah punya sertifikat dasar sudah bisa, apa ketika sudah lanjut atau seperti apa? Ketentuan untuk bisa dikatakan dia itu seorang GPK, Bu. Oke, baik Pak. GPK itu ada sertifikatnya Pak, sama seperti GP, guru penggerak. Jadi memang untuk mendapatkan GPK itu ada 2 kali pelatihan ya. Yang pertama pelatihan dasar, dulu kan di SIM PKB ya Pak ya. Kita kalau untuk pelatihan-pelatihan itu di SIM PKB ya. Jadi saya mengikuti dulu itu bimbingan bimbingan teknis, guru pembimbing khusus ya, yang tingkat dasar itu sebelum guru penggerak angkatan 1. Jadi tahun 2000 apa ya. Nah, di situ belajar selama 3 bulan BIMTEK-nya ya. Belajar selama bulan, baru setelah itu ada penguasaan keterampilannya yang untuk lanjutan lagi. Nah, jadi setelah itu barulah kita mendapatkan sertifikat guru pembimbing khusus gitu. Jadi kita layak disebut GPK. Kan GPK juga diakui apa ya di Dapodik ya. Dapodik GPK juga ada jamnya gitu. Jam. Ya, ada diakui jamnya. Nah, sekarang ini saya juga ikut nih Pak yang 5.000 itu bimbingan teknisnya ini saya juga ikut kembali ya. Karena tentu saja kita butuh banyak informasi ya. Bagi saya mendidik itu nggak boleh coba-coba tapi perlu ilmu ya. Jadi kita bisa tahu kira-kira treatment apa sih yang pas yang bisa kita berikan langsung kepada anak-anak istimewa kita di sekolah. Mungkin Pak dengan lanjutan nanti siapa tahu itu ujungnya juga nanti menjadi GPK. Karena syarat GPK itu kayak saya kemarin mengikuti apresiasi GTK 2023 ya, itu memang harus ada sertifikat dari kementerian sendiri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah guru pembimbing khusus. Iya Ibu. Terus kemarin ketika saya sudah mengikuti di anak belajar itu kan kami sudah jadi tahu pengetahuan tentang dasarnya ya, tentang belajar tersebut. Dan kemudian di pendidikan inklusif ini kemarin kami mendaftar itu ada pertanyaan berapa jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di tempat satuan pendidikan kita seperti itu kan. Nah akhirnya saya koordinasi dengan guru olahraga karena memang di tempat kami di SMK itu kayaknya belum begitu booming tentang pendidikan inklusif ini. Kemudian saya koordinasi dengan guru olahraga karena bayangan saya yang paling mudah diidentifikasi adalah tunadaksa. Dengan guru olahraga biasanya kan mereka aktivitas fisik, mereka bisa melihat ketika anak itu mungkin kelihatannya normal tapi ketika berjalan mungkin agak berbeda dan sebagainya. Itu kan biasanya. Kemudian dari situ saya mendapatkan dari 4 guru olahraga untuk kelas 10 dan 11 34 kelas itu 24
guru itu ada 2 orang guru yang menemukan anak-anak yang memang mereka tunadaksa, satu di tangan, satu di kaki, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika anak itu harusnya kan ketika itu sudah ditahu ketika dia sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama ya, gurunya kan sudah tahu. Kemudian dimasukkan ke dapodik yang memang dapodiknya untuk peserta didik berkebutuhan khusus seperti ya Bu ya. Nah, bagaimana kasusnya ketika memang mereka tidak masuk ke dapodik yang inklusif ini, kemudian di SMK itu baru kita masukkan bagaimana, mungkin teknisnya seperti apa. Dan kemudian ketika sudah masuk, konsekuensinya seperti apa? Apa namanya, apakah mereka nanti dapodiknya berubah atau seperti apa? Dan kemudian untuk guru sendiri, ketika memang ada misalnya 2 anak PDBK, kalau nggak salah kan 5:1 ya Bu ya, 5 peserta didik kurang khusus, kemudian 1 GPK. Nah, ketika baru ada 2 seperti itu kurang dari 5, itu seperti apa juga mohon mungkin bisa dijelaskan Ibu, kasus di tempat kami. Iya, baik Bapak. Nah, itu tadi saya sempat diajak diskusi oleh Dinas Pendidikan setempat di tempat saya ya, waktu itu kebetulan beliau adalah salah satu fasilitator juga yang tahu kemarin saya ikut GPK dan diskusi tentang inklusi ini. Memang GPK itu yang seperti saya bilang tadi Pak, angka masih sedikit sekali sekolah-sekolah yang memiliki guru pembimbing khusus ya. Makanya kemarin itu didata, saya nggak tahu di pendataan itu dan sekolah saya juga didata ya, mungkin serentak ya semuanya. Itu didata untuk mengetahui berapa banyak PDBK yang ada di sekolah kita dan mungkin tidak lanjutnya sendiri itu adalah di pemerintah bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan terhadap guru. Karena kalau saya tidak salah setelah itu ada pelatihan yang diberikan untuk sekolah inklusi ya. Kalau saya tidak salah ya. Jadi sekarang ini masih pendataan Pak, saya nggak tahu itu mungkin pertanyaannya lebih bagusnya ke dinas tempat ya, ke kementerian mungkin yang lebih tepatnya ya, atau nanti ketika kita ikut pelatihan yang ini kita bisa tanyakan gitu ya, apa tindak lanjutnya dari identifikasi anak-anak GPK yang ada di sekolah. Cuman yang pertama itu memang untuk pendataan Pak, untuk pendataan terlebih dahulu. Ketika saya tanya waktu itu memang untuk apa sih Bu itu diminta gitu. Memang mereka butuh data dulu di sekolah mana saja ada PDBK-nya dan berapa jumlah GPK yang ada di satuan pendidikan tersebut. Ya Ibu, terima kasih Jadi kalau atas untuk yang Bapak itu Pak, sebenarnya selain identifikasi yang tunadaksa ya, bisa kayak slow learner ini sebenarnya bisa diidentifikasi oleh guru wali kelas atau guru mata pelajaran ya. Mungkin Bapak bisa komunikasi. Kan ada anak yang sebenarnya dia udah berusaha untuk fokus gitu. Udah berusaha untuk fokus, tapi tetap aja hasilnya tuh nggak maksimal. Udah 2 kali pengulangan, 3 kali pengulangan, masih saja belum. Nah itu bisa dicurigai Pak. Bisa diasumsikan, bisa jadi dia slow learner. Tapi kalau untuk lebih pastinya kan memang lewat tes ya Pak ya, lewat psikotes, supaya dapat hasil yang lebih valid gitu terhadap tingkat kecerdasan dari anak itu sendiri. kalau misalnya kita menggandeng SLB Ibu, misalnya SLB didatangkan ke, misalnya bayangan saya seperti ini, di tahun depan ketika PPDB itu ada misalnya 600 peserta didik baru ya, 600 peserta didik baru, kemudian kita gandeng SLB untuk mungkin bisa screening awal kira-kira mana yang berpotensi dan sebagainya, itu ada nggak Bu metode seperti itu Ibu? Kalau saya belum pernah Pak melakukan itu. Kalau saya belum pernah melakukan itu dan kebetulan ya mungkin karena di sekolah saya memang difasilitasi di awal saya masuk itu ada tes ya, ada psikotes ya yang dibantu oleh psikolog untuk mendiagnosis hambatan-hambatan dari peserta didik gitu. Makanya kami tidak mencoba yang Bapak karena nggak pernah berada dalam situasi seperti itu gitu. Tapi sih saya rasa mungkin bisa dicoba Pak, bisa dicoba gitu kan. Kita datang ke SLB-nya ya, setidaknya mungkin kita juga belajar untuk men-screening gitu. Kan bisa ya studi tiru ya Pak ya. Jadi kalau kita datang ke SLB-nya untuk mengetahui tentang apa-apa saja sih, hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi peserta didik berkebutuhan khusus gitu. Setidaknya itu sudah merupakan
langkah awal kita ya dalam membantu anak, karena kasihan Pak, kasihan anak-anak ini kalau seandainya tidak diperhatikan ya sesuai dengan yang ada, jadinya ya mereka jadinya stres atau merasa rendah diri, konsep dirinya jadi rendah gitu. Tapi kalau seandainya kita mengetahui ya, mengidentifikasi mereka dan mereka mendapatkan layanan yang lebih tepat, setidaknya ya mereka, konsep diri mereka itu akan lebih baik ya, dan terutama dalam regulasi emosi ya, regulasi emosi mereka pun juga lebih baik. Saya ada menemukan anak yang sampai self harm gitu Pak, melukai diri sendiri, ngebarcode ya, sampai ada yang menemukan seperti itu kan ketidakmampuan dia dalam meregulasi emosinya dengan baik gitu. Dan untuk PDBK ini Bapak Ibu mohon diperhatikan, yang dimaksud dengan PDBK ini tidak hanya anak-anak yang bersifat ini ya, kelihatan permanen ya. Jadi PDBK ini ada dua, ada yang permanen, ada yang temporer. Yang permanen ini ya itu yang mungkin yang tunadaksa yang seperti tadi Bapak bilang ya, Bapak Yusron bilang, atau anak-anak yang memiliki tingkat taraf kecerdasannya yang rendah, itu mungkin yang bersifat permanen. Tapi ada juga PDBK yang bersifat temporer, seperti anak-anak yang broken home, itu termasuk anak-anak PDBK yang temporer. Karena apa? Karena saat ini dia mengalami gangguan ya, mengalami gangguan untuk fokus dalam belajar ya. Atau anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau korban bullying ya, itu kan saat ini mentalnya sedang dalam tahap gangguan. Itu termasuk anak-anak PDBK gitu. Dan otomatis dia nggak bisa fokus dalam belajar, dan disitulah dia perlu mendapatkan layanan individual untuk membantu dia bangkit lagi. Tapi itu sifatnya temporer. Temporer dalam arti kata ketika dia sudah mendapatkan intervensi, sudah mendapatkan pendampingan, dan kita lihat ada penilaian ya, jangka pendek dan jangka panjangnya, kita lihat beberapa saat, ketika dia sudah mampu ya sudah gitu, dia tidak termasuk PDBK lagi. Oke, ya Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Kami beri kesempatan lagi bagi rekan-rekan yang lain yang ingin diskusi dengan Bu Nike dengan segudang pengalaman dan pengetahuan yang beliau punya, pasti sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Silakan bagi yang ingin berdiskusi bisa raise hand, bisa open cam, bisa open mic, bisa ngobrol langsung dengan beliau Bu Nike. Oh ya, ini ada pertanyaan di chat ya Pak. Oh, chat, silakan Bu. Baik, dari Bapak Muhammad Kurnia ingin bertanya bagaimana caranya meredam emosi anak autis yang sering tantrum saat bosan dalam pembelajaran. Nah, itu tadi kita perlu mengidentifikasi dulu anak ini autisnya itu sedang, ringan, atau berat ya. Tapi kalau seandainya udah di sekolah formal, biasanya itu yang ringan sih, yang sudah dianjurkan oleh terapisnya untuk bisa dapat pendampingan di sekolah formal ya. Nah, yang biasanya saya terapkan itu anak ini diasingkan terlebih dahulu dari yang lain. Diasingkan maksudnya itu dipisahkan. Dipisahkan dari teman-temannya dan dibawa ke suatu tempat yang membuat dia nyaman. Lalu kita nggak usah terlalu banyak bicara, karena anak autis nggak ngerti kalau kita banyak bicara. Jadi cukup dia ditenangkan, kalau bisa didudukkan ya. Jadi kita dudukkan dia, lalu kita coba untuk menenangkan ya, kayak mengusap-ngusap terlebih dahulu gitu. Atau boleh memeluk ya, kalau seandainya memang dia dibutuhkan pelukan, boleh dipeluk gitu. Dan kalau seandainya memang dia sudah mengerti bahasa verbal, kita boleh validasi perasaannya. Kamu marah, kamu sedih, dan nggak perlu banyak bicara gitu. Cuman kamu marah, kamu sedih, oke. Atau kita boleh usap dadanya, kamu marah gitu. Jadi sehingga dia merasa, oh, ya orang ini mengerti saya loh gitu ya, dan dia menjadi lebih nyaman karena merasa ada orang lain yang memahami perasaan dia. Karena kenapa sih mereka tantrum? Karena dia ngerasa nggak dipahami, nggak dimengerti. Makanya ekspresi dia itu adalah tantrum gitu. Ekspresi dia itu adalah ya karena yang tadi ya, yang bosan dalam pembelajaran. Karena memang anak autis itu kan dia cenderung punya apa dia sendiri ya, kesenangan dia sendiri itu seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi coba diasingkan dulu, dibawa ke satu tempat, dan kalau memang dia sudah bisa diajak komunikasi, ya itu lebih baik gitu. Kita ajak dia bicara. Dan kita validasi perasaannya, dan coba kita identifikasi emosi-emosi yang muncul,
Dan boleh kita lakukan ketika dia sudah mulai agak tenang, biasanya kalau sudah mengungkapkan dan sudah itu sudah bisa kita mengajak dia untuk teknik mindfulness tadi. Seperti itu Pak Muhammad Kurnia. Semoga cukup membantu ya. Ya, Bapak Ibu, bagi yang masih punya pertanyaan, ingin ngobrol dengan narasumber kita, ada Bu Muawanah. Silakan, Bu Muawanah bisa perkenalan dari mana, kemudian nanti bisa ditanyakan langsung pada narasumber kita. Silakan Bu Muawanah. Perkenalkan, nama saya Muawana dari SD Muhammadiyah Kebon Dalem. Izin bertanya, Bu. Saya itu punya murid, kebetulan sekolah Muhammadiyah itu ada BTQ-nya gitu, baca tulis Al-Quran. Nah, pas kalau ngaji itu kurang fokus. Terus berulang, udah berapa kali masih lupa-lupa terus. Apakah itu termasuk ke dalam jenis PDBK? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Muawana, anak ini seperti itu apakah di pelajaran membaca Al-Quran saja atau di pelajaran lain juga seperti itu? Ada dua anak. Nah, kalau yang satu di matematikanya bagus, bisa mengikuti. Cuma dibaca agak-agak sedikit lupa. Nah, tapi kalau yang di huruf hijaiyahnya itu selalu lupa. Jadi, nah yang satunya lagi itu setiap habis baca satu, misalkan A, lihat ke kanan, lihat ke kiri. Misalkan habis A kan aba gitu, ba, terlihat ke kanan, ke kiri. Nggak fokus sama sekali. Nah, terus kapan dia marah itu jadi tantrum. Iya. Nah, apakah itu termasuk PDBK? Iya, mungkin kalau kita terlalu cepat mungkin kalau kita menyimpulkan begitu saja ya Bu. Ibu bisa diskusi dengan orang tuanya dan juga dengan guru-guru yang lain apakah ditemukan hal yang serupa. Kalau seandainya ditemukan hal yang serupa, nah itu Ibu harus komunikasikan dengan orang tuanya ya. Untuk hasil lebih validnya tentu saja ada pemeriksaan lebih lanjut ya Bu ya, diagnostik tes ya. Diagnostik tes untuk mengetahui perkembangan anak ini lebih lanjut supaya lebih valid. Akan tetapi itu ada instrumennya, so Ibu. Instrumen untuk daftar checklist yang bisa kita coba nanti saya berbagi dengan Pak Yusran ya. Semoga Bapak bisa berbagi di grup ini. Jadi ada daftar checklist yang bisa kita lakukan kalau seandainya memang checklistnya itu sudah lebih dari 75%, 50% saja, itu sudah bisa kecenderungan ya, karena kita kan nggak boleh mendiagnosis ya Bu ya, karena yang mendiagnosis bolehnya tim ahli. Sudah kecenderungan anak ini mengalami hambatan dalam hal belajar intelektual misalnya seperti itu. Nah, tentunya dengan hasil observasi kita itu bisa ditindaklanjuti untuk diagnostik tes gitu. Kita rekomendasikan kepada orang tuanya untuk didiagnosis kecerdasannya. Dan kalau seandainya memang iya, nah itu tadi Bu, kita perlu memberikan layanan individual ya. Memang untuk anak, bukan berarti dia nggak bisa ya, pasti bisa, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingin anak-anak yang lain. Karena otak itu kan seperti otot ya, semakin dilatih dia semakin kuat ya. Jadi ya untuk anak ini mungkin latihannya itu agak lebih banyak lagi dibandingin yang lain gitu kan, karena hambatan yang dialami oleh yang bersangkutan. Jadi memang perlu dikomunikasikan dengan orang tua agar orang tua juga bisa membantu ya, memberikan layanan yang intensif juga terhadap anaknya di rumah. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Mawana. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan di chat box Bu. Assalamualaikum, ini dari Bu Mala Rustina dari TK Dharma Wanita Tanjung Batu. Maaf Bu, mau tanya, kalau tidak ada guru khusus yang sudah bersertifikat GPK, jadi kita tidak bisa ikut mengajukan anak ABK ya? Makasih. Maksudnya seperti apa ini? Mungkin nanti Bu Mula Rustina bisa langsung ngobrol dengan narasumber kita. Tapi dari yang saya tangkap ini, beliau bertanya,
guru dan peserta didik. Jadi kalau dari pandangan saya pribadi itu kita kan memang tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus ya, Bu Ika ya. Jadi anak dulu yang datang ke misalnya ini datang ke sekolah, kemudian baru kita mungkin mencari solusi untuk mengadakan guru pembimbing khusus. Atau malah kita juga bisa melakukan tindakan preventif, Bu Nika ya. Jadi sebelum mungkin kita punya peserta didik guru khusus, ya misalnya kita sebagai seorang kepala sekolah ataupun guru yang sadar bahwa ya sudahlah kalau kita diklat ya kita coba ikuti, kemudian harapannya dengan itu ya kita preventif, ketika nanti ada kita bisa menangani dengan baik, ketika tidak ada pun ya nggak masalah, itu sebuah ilmu pengetahuan yang bisa kita serap seperti itu. Mungkin Bu Nika bisa Sekarang menambah. di PMM kan sudah ada juga ya Pak ya, untuk topik tentang inklusi ya di PMM. Inklusi pendidikan dasar ya, itu juga bisa. Inklusi pendidikan dasar. Jadi memang sekarang semua sekolah, jadi bukan berarti ketika nggak ada GPK itu nggak diidentifikasi, karena sekarang semua sekolah seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi ya, semua sekolah itu diwajibkan gitu, tidak boleh menolak anak-anak yang berkebutuhan. Mungkin bisa ditambahkan Pak Samsul. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Kami di Surabaya ini sama-sama belajar, Bu ya, karena program dari dinas, terutama terkait dengan sekolah ramah anak nih. Mungkin saya juga mau bertanya lagi, Bu, mumpung masih ada waktu ya, tentang akhirnya ketika kita ada rapot sisipan di tengah semester ini atau nanti, nah, menurut pengalaman Ibu Nika, laporan belajarnya yang sesuai itu bagaimana, Bu? Karena kalau kita lihat di rapot normal, artinya ada angka-angka, kan bisa juga mereka tidak punya atau rendah gitu. Nah, yang pas atau yang proper gimana, Bu, laporan perkembangan belajarnya? Terima kasih. Bapak. Terima kasih. Nah, ini memang Pak sempat menjadi dilema nih para guru gitu kan. Sementara semuanya tahu ya anak ini mungkin nggak mampu ke tahap, tapi harus memberikan nilai juga ya Pak ya ke anak ini. Nah, kemarin saya mempelajari lagi Pak pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum Merdeka ya. Jadi ternyata laporan kita itu kan memang ada angka, habis itu kan ada deskriptif Pak. Nah, kalau untuk sumatifnya mungkin mereka memang susah ya Pak ya untuk mencapai, tapi kan untuk anak-anak ini karena tujuan KKTP-nya itu berbeda dengan anak-anak yang reguler, jadi kita harus sesuaikan. Jadi misalnya nilai anak ini 85 tentu saja berbeda dengan 85 anak-anak yang reguler gitu. Karena 85 mereka KKTP-nya berbeda. Gak mungkin kan anak tunagrahita nih yang untuk tambah 5 tambah 3 aja dia nggak tahu. Terus dia mau disamakan sama anak-anak yang sudah belajar persamaan linear gitu kan, yang nilainya itu pasti beda. Jadi bisa jadi anak ini mendapatkan nilai 85 karena di kemampuan awalnya misalnya dia sudah mampu mengurutkan bilangan 1 sampai 10 seperti itu. Jadi itu gunanya kita asesmen awal. Jadi asesmen awal itu kita bisa mengetahui kemampuan anak itu sudah sampai di mana, sehingga kita bisa sesuaikan KKTP-nya ya, tujuan pembelajarannya itu sesuai dengan tahap perkembangan anak itu pada saat itu. Wah, Bu, kalau seumpama ini ya, tidak ada angka, Bu, hanya deskripsi saja. Ya Di lebih tahap bagus awal Pak. sekian, bulan kesekian, dan itu bisa ya, Bu ya? Bisa. Sangat bagus, Pak. Makanya jadi kan nanti berarti deskripsinya sesuai dengan KKTP-nya, Pak. Jadi anak itu sudah mampu ini gitu, belum mampu ini gitu. Jadi sesuai dengan tahap. Makanya di asesmen awal itu kita perlu tahu anak ini tingkatannya itu udah sampai di mana gitu. Karena untuk masuk ke pelajaran berikutnya kan sebenarnya ada syarat ya Pak ya. Ada syarat. Misalnya untuk masuk ke satu pembelajaran ya topik baru itu untuk topik itu kan ada syarat ketuntasan dulu yang harus dia hadapi. Nah ya di situ asesmen awal kan biasanya di sana ya kita berikan. Jadi kalau seandainya dia belum mampu ya kita ke situ dulu gitu untuk khusus anak ini gitu. Ada layanan ininya individualnya. Terima kasih Bu. Kemarin itu kami sempat ini Pak jadi diskusi di sekolah gitu kan. Karena kami mempunyai beberapa anak slow learner, bahkan ada anak tunagrahita gitu. Nah, lalu saya coba pelajari lagi dan coba waktu saya GPK saya tanyakan gitu kepada instrukturnya.
Nah, itu yang beliau sampaikan. Jadi bukan berarti misalnya mereka tuntas mereka itu sama dengan anak-anak yang reguler gitu. Tapi tuntasnya mereka itu sesuai dengan tahap perkembangan mereka pada saat Dengan KKTP-nya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Samsul. Luar biasa sekali saya melihat semangat yang luar biasa dari seorang kepala sekolah yang aware terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga beliau mengantisipasi kira-kira persoalan apa yang akan muncul, tantangan apa yang muncul, beliau coba tanyakan dan konsultasi. Harapannya nanti bisa menjadi solusi dan menjadi sebuah jawaban bagi satuan pendidikan Pak Samsul dengan PDPK yang mungkin nanti bisa ditangani dengan baik ya. Saya punya harapan yang tinggi, punya optimisme terhadap satuan pendidikan, terutama kepala sekolah yang aware terhadap pendidikan inklusi ini. Semoga nanti bisa melayani pendidikan dengan sangat baik. Terima kasih Pak Samsul. Kembali kami buka pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan ataupun masukan ataupun saran dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Nike, dan kemudian nanti bisa harapannya bisa mendapatkan jawaban yang dan mendapatkan solusi bersama lah. Ya, terima kasih. Itu sambil menunggu pertanyaan, Bu Nike, kembali ke ajang perlombaan HGN ya. Di antara sekian peserta, kebetulan kemarin saya pas di Manpan RB itu sekamar dengan Pak Andi dari SMA Yogyakarta. Nah, itu beliau cerita, ya, beliau pakai aplikasi ini gitu. Saya mungkinnya, ya. Kemudian saya juga ketemu dengan Pak yang dari SLB itu ada Pak Julius, ada Pak karena kebanyakan mereka mengembangkan aplikasi gitu kan, aplikasi. Nah, ini kalau boleh ya, kalau boleh Bu Nike membandingkan ataupun kira-kira nilai keunggulan apa, nilai tawar apa yang di dalam inovasi Bu Nike yang mungkin bisa menjadi daya saing dengan rekan-rekan lain yang mengembangkan aplikasi ataupun hal-hal yang bersifat high tech seperti itu. Oke. Baik, Bapak. Memang kalau untuk kemarin itu sebenarnya ada penilaian untuk teknologi ya, Pak ya. Tapi kan nggak sepenuhnya itu semua diteknologikan ya. Kayak layanan yang latih emosional itu bagaimana mau diteknologikan kalau hal yang seperti itu ya. Jadi tidak semua layanan itu bisa berbau teknologi. Jadi saya ngelihat mohon maaf ini bukan berarti ini ya, hal yang mungkin kelebihan saya waktu itu dibandingin teman-teman yang lain di data, Pak. Di data saya waktu itu dapat tips dari ketua BGP kami ya, ketika semalam sebelum kami berangkat ke Jakarta, itu kita di briefing dulu dan beliau menyampaikan bahwa hal yang harus dimiliki itu adalah perkaya data. Data awal kita bagaimana, data akhirnya sampai dokumentasi itu ada. Karena apa? Itu sebagai bukti kita melakukan gitu. Dan apalagi kalau seandainya ada sebelum dan sesudah ya Pak ya, apalagi ada testimoni dan hasil akhir yang menunjukkan dia itu memang ada perubahan gitu terhadap inovasi yang sudah lakukan. Jadi saya melihat juri-juri yang kemarin khusus untuk di GPK ya, yang mereka kejar itu adalah data gitu. Jadi sampai saya harus mempersiapkan satu drive ya untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu Dewan Juri itu bahwa saya itu punya data loh, ini dia datanya, dan waktu itu memang lemahnya ketika intervensi saya nggak bisa mereka meminta saya menunjukkan ketika anak itu tantrum seperti apa gitu. Nah itu kan di luar kuasa saya ya. Cuma saya lupa kalau di kelas itu punya CCTV. Jadi CCTV-nya mungkin ketika itu saya bisa record. Tapi saya sampaikan mungkin itu di luar kuasa saya karena kan insidental ya terjadi anak-anak yang tantrum atau emosi gitu. Sehingga saya nggak bisa menampilkan itu pada saat itu. Tapi kalau untuk data yang lain ya mulai dari awal, kenapa dia sampai mendapat seperti itu, sampai dia akhir. Nah, di situ ketika Dewan Juri meminta itu data saya lengkap. Gitu. Sampai intervensi yang diberikan dan dasar saya melakukan inovasi itu kan nggak hanya sekedar saya membuat-buat saja, tapi memang ada penelitian-penelitian terlebih dahulu yang saya jadikan acuan gitu untuk membuat
apa namanya, memberikan intervensi terhadap anak berkebutuhan khusus. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Nika. Saya jadi ingat karya dari Bu Hanjar Giri dari SMA Batang itu juga beliau luar biasa sekali dalam datanya itu dari awal akhir kemudian ada peningkatan dan sebagainya itu menjadi hal yang menarik dalam karya yang beliau sampaikan. Pak Samsul silakan raise. Boleh ya, masih ada ya waktunya Pak ya. Ini Bu Nika juga insya Allah masih kuat ya Bu ya. Terima kasih, mumpung ketemu dengan narasumber yang luar biasa. Gini Bu, saya kembali ke laptop tentang mindfulness ya. Artinya sebetulnya mindfulness itu kan kesadaran hadir ya, atau aware, atau mungkin saya salah ya. Artinya mindfulness itu tidak hanya untuk PDBK ya. Tadi kan Ibu mengatakan yang temporer tadi. Artinya apabila yang lagi tren sekarang di dunia pendidikan kan bullying ya, dalam bentuk ringan, sedang maupun berat. Artinya mindfulness sendiri bisa kita pakai apabila kita menemukan, kalau dulu istilahnya anak nakal gitu ya Bu ya, atau anak jahil atau anak ya usil. Seperti itu Bu ya. Mungkin mohon pencerahannya Ibu. Oke, baik Pak. Baik, teknik mindfulness ini tidak hanya untuk PDBK ya Pak ya, justru saya inovasi saya lah yang mencoba melakukan teknik ini kepada PDBK. Sebenarnya ini untuk orang-orang yang mengalami misalnya kayak anxiety gitu ya, kayak kecemasan, terus anak-anak orang-orang yang apa namanya, masih sedih yang terlalu berlebihan gitu. Nah, itu bisa melakukan atau regulasi emosinya yang rendah gitu ya. Nah, itu biasanya saya melakukan teknik mindfulness ini ketika saya konseling, Pak, menghadapi anak-anak ya yang ketika konseling bermasalah gitu kan dan saya dapati dia merasakan emosi yang sangat berlebihan, itu saya membantu mereka menenangkan, salah satunya itu dengan teknik mindfulness gitu. Bahkan dalam pembelajaran sendiri, Pak, kan dianjurkan kita memberikan teknik stop ya. Iya. Teknik stop ketika belajar ya, mengidentifikasi berhenti sejenak ya, terus menarik nafas, mengidentifikasi hal-hal yang muncul di dalam pikiran ya, kita biarkan lalu kita hembuskan nafas, tapi kita siap lagi untuk belajar. Bahkan itu sebenarnya ini kan apa namanya, mindfulness ini nih bagaimana kita benar-benar hadir sepenuhnya terhadap aktivitas yang sedang kita jalankan gitu. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu tuh nggak asal nyambil-nyambil gitu kan Pak, bener-bener fokus terhadap apa yang kita kerjakan gitu. Kalau makan ya makan, tidak sambil lihat HP gitu ya. Ibu tadi kan Ibu kan ini PLT kepala sekolah ya. Apakah Ibu Iya. juga berpengalaman terhadap Bu guru-guru Ibu dengan teknik ini Bu? Iya, kalau seandainya di coaching sih Pak, di coaching guru-guru sih biasanya saya juga coba untuk bukan sih saya minta guru-guru justru menerapkan ini di pembelajaran ya Pak ya, di awal pembelajaran supaya mereka anak-anak itu bisa fokusnya tuh fokus dulu nih, yang tadinya mungkin teralihkan ya, habis break teralihkan pikirannya kemana-mana. Takutnya kan ketika dia belajar dia malah ngelamun gitu ya, ngelamunin ya itu jadi kita kembalikan fokusnya supaya dia bisa fokus belajar. Saya seringnya justru ketika ini Pak, menghadapi klien gitu ya, karena saya kan juga hipnoterapis ya Pak ya. Jadi pendekatan saya tuh memang lebih ke mindfulness gitu. Karena kalau hipnoterapis itu kan memang pendekatannya mindful cognitive behavior therapy ya, CBT test ya, CBT ya, cognitive behavior therapy bagaimana kita melakukan terapi apa namanya, kognitif terhadap apa namanya, klien kita gitu kan. Jadi di situ tuh dia diminta untuk mengembalikan lagi fokus mereka, kesadaran mereka. Jadi inti dari mindfulness ini adalah acceptance, menerima, fokus terhadap apa yang dilakukan hari ini, non judgment, tidak ada judgment Pak, penilaian-penilaian gitu. Dan itu sih yang apa namanya, aspek-aspek dari mindfulness itu sendiri. Mungkin maaf Bu, Ibu Nika punya buku saku atau sekedar resume Bu yang ringkas, yang praktis tentang mindfulness itu Bu. Mungkin bisa di-share Bu, atau
nomor kontaknya Ibu, mungkin bolehkah kita nanti ya kalau membutuhkan seperti itu. Oke, nanti coba saya share ini deh Pak. Saya share. Kebetulan saya tadi nyiapin CV. Di sini ada kontak person, mungkin bisa di screenshot dulu ya. Nah, ini muncul kali ya Pak. Ada ya Pak nomor handphone saya. Mungkin kalau mau ngelihat praktik baik saya itu sudah ada di YouTube-nya juga, saya share gitu. Apa-apa saja yang saya lakukan. Cuman nanti saya buka deh yang dikunci, yang memang diapresiasi GTK kemarin, yang ini saya kunci ya karena takut anak PDBK ini kan identitasnya juga dirahasiakan ya Pak ya, makanya itu saya kunci gitu. Tapi kalau nanti mau berbagi link video saya menterapi anak-anak itu nanti saya coba bagi. Terima kasih Bu, terima kasih. Mau boleh saya tanya terus? Ya. Terima kasih Bu. Nambah pasien Bu Nika, alhamdulillah nambah pasien 1. Pak Samsul Hadi ini. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Samsul. Bisa dilanjut nanti ketika di luar, bisa saling berbagi teknik bagaimana menerapkan mindfulness ataupun berbagi teknik bagaimana memanajemen sebagai seorang kepala sekolah di satuan pendidikannya masing-masing. Nanti bisa curhat-curhat dengan Bu Nika ini. Oke, rekan-rekan yang lain yang mau bertanya silakan, kami beri kesempatan untuk bisa bertanya. Silakan nanti bisa kita ngobrol bareng dengan Bu Nika Wahyuni. Alhamdulillah sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah beliau jawab dan insya Allah sudah mewakili ya rekan-rekan yang lain yang tanya pada kesempatan malam hari ini. Ketika tidak ada yang bertanya, tidak ada yang raise hand juga, di chat box juga saya cek sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin kita sudahi Ibu Nika pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita tutup, kami berikan kesempatan closing statement dulu dari Bu Nika untuk menutup pertemuan pada malam hari ini. Silakan. Oke, baik Pak Yusran, terima kasih. Mungkin saya mengulang lagi kata-kata saya yang tadi ya Pak ya. Karena saya suka kata-katanya. Baiklah Bapak Ibu semua, ini prinsip saya ya. Mungkin saya tidak bisa melakukan hal yang besar untuk peserta didik saya di sekolah, namun saya bisa melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Nah, karena menurut saya melakukan sesuatu dari hati itu akan kembali ke hati dan insya Allah itu hasilnya lebih besar ya dan lebih dapat dirasakan oleh peserta didik. Mungkin demikian Pak Yusran. Terima kasih. Masih mute Pak. Mohon maaf. Masih mute Pak. Iya. Terima kasih Bu Nika atas kesempatannya, ilmunya. Nanti materi nanti akan kami share di grup Telegram, PDF-nya, biar nanti Bapak Ibu juga bisa recall kembali. Kemudian recordnya juga nanti akan kami upload di YouTube, biar Bapak Ibu yang mungkin terlewat ataupun ada yang ingin dikaji lebih dalam bisa mengkaji di dalam YouTube kita pada kesempatan berikutnya. Kami juga mendoakan Bu Nika moga-moga cepat sembuh. Ini kayaknya sedang ngedrop, ini terlalu capek sepertinya, banyak kegiatan, banyak aktivitas. Semoga bisa lekas sembuh, kemudian bisa kembali seperti sedia kala, bisa kembali menginspirasi di satuan pendidikannya ataupun di komunitas-komunitas lain agar lebih banyak orang yang sadar terhadap pendidikan inklusi, lebih banyak orang yang nanti juga lebih mendapatkan manfaat terhadap pendidikan yang harusnya bisa berpihak pada semua peserta didik dengan kebutuhan yang sangat-sangat beragam. Terima kasih Bu Nika untuk kesempatan waktu dan ilmunya. Kami tutup acara pada kesempatan malam ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan daftar hadirnya, kemudian sudah mendownload sertifikatnya, bisa meninggalkan ruangan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum, silakan, kami masih tunggu beberapa saat lagi, 15 menit lagi sebelum meeting ini kita tutup. Pada Bu Nika, silakan untuk bisa meninggalkan ruangan. Selamat beristirahat, semoga cepat sembuh. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama Bapak Ibu semua, terima kasih. Terima kasih Pak Yusron atas kesempatannya. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oh.